Ketika sampai di kontrakan terlihat sepi, hanya ada Mas Doli dan Dahlan di teras rokokan sambil mengobrol. Pintu kontrakan Mbak Ayu diketuk oleh Tejo dan keluarlah Mbak Ayu. Tanpa basa-basi ia sodorkan plastik yang dipegangnya dengan kedua tangan. Terlihat wajah Mbak Ayu berubah dari yang biasa cantik menjadi seraut wajah sedih. Kedua matanya berkaca-kaca di pelupuk mata, menahan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Sejenak kemudian sorot matanya berbinar sambil berucap, "Terima kasih," ucap Mbak Ayu kemudian menunduk. Tejo segera melepas pegangan di plastik dan kemudian pulang. Berjalan menunduk melewati samping Mas Doli dan Dahlan tanpa menyapa. Hanya mengangguk lalu masuk dan pintu ia tutup kembali. Dengan air mata yang menetes perlahan, Tejo kemudian merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai yang tipis dan sedikit gatal. Tidak ada kipas, tidak ada TV, hanya bisa tiduran sambil berhayal. Lelah terlentang kemudian sedikit miring dan sesekali melihat ke arah pintu dan kemudian melirik ke bawah di bagian kamar mandi. Semua aman, masih seperti biasa. Tejo hanya berharap bisa cepat tidur dan segera bertemu pagi. Beberapa saat kemudian ketika mata sesekali mulai terpejam lalu melek lagi, terpejam lagi, agak lama beberapa detik, lalu melek lagi dan ketika terpejam dan melek yang ketiga kalinya, Tejo langsung berkata di dalam hati, "Jelas aku melihat seseorang wanita. Aku lihat bibirnya memerah, warna darah. Aku berkedip berkali-kali, berharap apa yang aku lihat menghilang atau berubah. Namun itu sia-sia. Berkali-kali aku berkedip masih sama. Dak-dikduk ser jantungku, seolah hendak lari duluan." Ketika pandangannya yang semula melihat pintu kontrakan, kini ia lihat samar seraut wajah yang jelas tepat di depan wajahnya. Hanya berbeda sentimeter. Wajah seorang wanita. Semua kejadian di alam semesta ini bisa menjadi guru buat memperbaiki kelakuanmu. Tanpa tulisan, bisa dipelajari dengan renungan. Tanpa aksara pun bisa dibaca. Suara wanita sangat merdu bercampur seram di telinga Tejo. Terlihat bibir wanita itu bergerak pelan. Suara yang membuat Tejo merinding, gemetar, dan berkeringat dingin. Tejo masih melotot tidak percaya menatap wanita itu dengan seksama. Ternyata cantik juga wajahnya. Batinnya, entah wajah siapa. Kini Tejo mulai beringsut, kepalanya sedikit menjauh agar jelas melihat wajah wanita itu. Tanpa sadar kedua tangannya mendorong dada wanita itu menjauh beberapa senti. "Cantik juga," ucap Tejo dalam hati. Dasar resu Tejo pentir ditakuti hantu bukannya lari, justru terpesona melihat kecantikan si hantu wanita. Wajah itu hampir berpaling karena didorong oleh Tejo. Ia sudah menghadap ke atas. "Wajahmu hampir mirip bidadari dari neraka. Aku suka wajah setengah tua seperti itu. Terlihat mempesona bagiku. Biarkan aku memandangmu," batin Tejo bimbang. Semula sosok demi wanita yang terlentang menghadap ke atas, persis di depan Tejo. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Tejo, hanya kepalanya sambil tersenyum dan kemudian kedap-kedip. Tejo yang posisi tidurnya miring jelas melihatnya. "Brengsek, malah senyum," batin Tejo gemeteran. Merinding seluruh badan, tiba-tiba masih dengan senyuman, wanita itu seolah ditarik ke belakang dengan cepat. Bus. Kemudian badannya berputar-putar. Pintu kamar kosan milik Tejo kemudian berubah menjadi tembok. Lalu perlahan muncul pintu yang mulanya hanya seperti bayangan hitam. Kemudian perlahan menjadi jelas, menjadi pintu yang terbuka. Tubuh perempuan itu tiba-tiba seolah tersedot ke dalam pintu tersebut. Lalu masuk ke dalam pintu goib. Dan brak. Pintu tertutup rapat kembali. Lalu pintu itu hilang tidak berbekas. Yang terpampang kini pintu kamar kosan milik Tejo. "Brengsek,"
Ompat Tejo lalu bergegas membuka pintu setengah. Tidak terbuka secara penuh, hanya sebagian saja. Terlihat di luar Mas Doli dan Dahlan masih duduk di teras membelakangi Tejo karena ia di dalam sambil tiduran. Dan memang nyaman, ada angin dari luar jadi posisi tidurnya melintang di belakang pintu dan kakinya tepat menyentuh tembok. Tepatnya, jedek tembok. Jadi dari lantai agak ke atas gitu. Baru juga Tejo sedikit bersantai tapi tiba-tiba brak brak brak. Tembok yang ia jejak tiba-tiba berubah menjadi sebuah pintu kayu dan sedang digedor, seperti didobrak pakai dua tangan sekaligus. Kencang banget suaranya sampai bergetar menggema ke dalam kontrakan. Brak brak brak. Sontak saja Tejo langsung berdiri dan menahan pintu agar tidak terbuka. Tejo menahannya dengan kedua tangannya sekuat tenaga hingga kakinya terdorong ke belakang, mencari sesuatu agar terus bisa menahan pintu. Tapi tidak urung tenaga Tejo kalah. Brak! Dobrakan terakhir membuatnya terpental ke belakang dan terhempas ke lantai. Tejo dengan menahan sakit di tubuhnya berusaha berdiri. Astagfirullah! Teriak Tejo kencang banget sembari melihat apa yang keluar dari pintu tersebut. Makhluk apa lagi ini? Ucap Tejo dengan nada menyerah, saking gak kuat menahan sakitnya di punggungnya yang terasa remuk. Mulut mengerang dengan tangan hendak menggapai pintu, tapi tiba-tiba sebuah kaki menginjak tangannya sampai ia menjerit. Sebuah telapak kaki besar menginjak lengannya, kemudian sebuah telapak tangan besar mencengkram kepalanya. Kembali Tejo mengerang kesakitan. Bayangkan saja, tangan diinjak tapi kepala dijambak dengan posisi rambut sampai keangkat. Dan terjadilah tarik-menarik antara kepala dengan tangan. Betapa sakitnya. Di ketiak rasanya seolah mau putus. Tejo hanya bisa mengerang kesakitan tanpa bisa berbuat apa-apa. Blank, semua pikirannya hanya rasa sakit yang ia rasakan. Ketika pijakan di lengannya dilepaskan, maka terangkatlah tubuh ke atas sampai menghantam plafon. Tejo sudah tidak bisa melihat apa-apa, hanya hitam berbulu, dan ia yakin itu bukan genderuwo. Jadi yang ia lihat sebatas mentok di plafon, badan sebatas dada agak ke bawah, dan terlihat juga tangan besar berbulu, berkuku runcing, dan berlumur darah. Brengsek, makhluk apa itu? Batin Tejo bingung, karena ia belum pernah bertarung dengan sosok yang seperti itu. Jujur, penasaran aku dengan mukanya. Batin Tejo lagi. Dasar si Tejo dalam kondisi hampir mati lah kok masih mikirin penasaran. Saat itulah tiba-tiba tubuh Tejo dihantukan ke langit-langit kamar berkali-kali. Brak, brak. Suara tubuhnya dihempaskan plafon. Setan iki, apa mereka berdua tidak mendengar suara berisik sih? Ucap Tejo dalam hati. Yang ia maksud dengan mereka berdua adalah Mas Doli dan Mas Dahlan. Yang terlihat dari salah pintu yang terbuka, mereka berdua masih duduk membelakangi pintu kamar Tejo. Kalau yang diangkat tangan atau kaki bisa pinggang sakit, tapi kepala yang dijambak lalu dikibaskan menghantam plafon. Habis diangkat lalu dihempaskan ke lantai dengan keras. Lalu, belum puas dengan semua yang dilakukan pada Tejo, makhluk itu lalu menendang Tejo sampai melesat mengenai tembok. Aku nyerah, aku nyerah. Ucap Tejo tiba-tiba dengan tangan kanan ia angkat. Dan tiba-tiba sosok serigala entah anjing entah musang berdiri di depannya dengan postur tubuh normal seperti manusia. Setelah diperhatikan ternyata benar. Serigala berbadan manusia. Rupanya kau asu berbulu, tegas Tejo dengan sedikit takut. Asu matamu, gak melek apa? Aku anjing peliharaan seseorang yang sakti mandraguna, penguasa alam di Demit. Aku bisa berada di sini karena salah satu pintuku dibawa ke sini. Ucap sosok mengerikan itu dengan penuh amarah.
Ternyata pintu rumah kosan Tejo adalah pintu yang terbuat dari kayu yang dibawa dari salah satu hutan larangan yang memang dipercaya bisa menjadi pintu bagi penduduk alam gaib agar bisa masuk ke alam manusia. "Matamu, sawangan, aku iki sopo?" ucap Tejo membalas. "Zaman sekarang, anjing lebih galak dari tuanya," lanjut Tejo lagi. Lalu Tejo berteriak minta tolong sampai serak di dalam kamar yang sesak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Namun tidak satupun dari mereka berdua yang ada di luar kamar ada yang mendengar, padahal pintu setengah dibuka. "Tuan kesakitan ya? Sini, aku pijit sebentar, biar Tuan tenang," ucap anjing bertubuh manusia setelah menyadari siapa Tejo. Ternyata anjing itu adalah salah satu peliharaan milik Tejo dari alam gaib. Jadi seseorang yang dia sebut sebagai seseorang yang sakti mandraguna oleh si anjing tadi adalah Tejo. "Gak perlu kamu pijitin aku baik-baik saja. Kamu pergi saja sana. Ingat, bilang sama mereka semua, jangan pernah mengganggu tempat ini lagi," tegas Tejo lalu menyuruh pergi sosok anjing berkepala manusia sambil mengarahkan tangan menolak ke arah sosok itu. "Tolong, tolong, tolong!" Tiba-tiba teriakan dari luar kamar terdengar. Entah suara siapa. Terlihat Mas Doli dan Dahlan masih duduk santuy. Padahal sudah jelas ada teriakan minta tolong. Sosok anjing bertubuh manusia mundur selangkah demi selangkah dan akhirnya masuk ke dalam pintu yang tiba-tiba muncul dari tengah pintu kamar kosan milik Tejo, yang mulanya hanya muncul samar-samar seperti bayangan hitam, kemudian perlahan tampak nyata. Lalu, brak! Pintu ditutup dengan keras. Begitu pintu goib itu tertutup, pintu itu perlahan menghilang. Di saat yang bersamaan, Mas Doli dan Dahlan seketika masuk ke kontrakan Tejo, membawa peralatan ritual di nampan. "Ayolah, kita segel pintu ini," ucap Mas Doli tanpa memperdulikan Tejo. "Kamu kenapa, Jo?" tanya Dahlan. "Gak apa-apa Mas, cuma capek tadi kejedot pintu," jawab Tejo berbohong. "Maaf ya Mas Jo ya, aku mengganggu di sini. Ada pintu makhluk goibnya?" tanya Mas Doli, seolah berusaha meyakinkan Tejo. Dikiranya si Tejo orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tejo pun juga tetap pura-pura tidak tahu. Ia hanya mengangguk saja dan membiarkan keduanya duduk menghadap nampan yang berisi umbul rampi ritual. Entah apa yang mereka baca, entah mantra atau surat cinta, Tejo tampak tidak peduli. Setelah itu keduanya tampak membakar dupa. Harum khas dupa menyeruak memenuhi kamar pengap milik Tejo dan membuat mata Tejo perih. "Tolong!" Lagi-lagi terdengar suara lirih meminta tolong. Keduanya tidak menoleh seolah tidak mendengar teriakan minta tolong tersebut, dan tetap husu menatap tembok di belakang pintu. "Tolong, tolong!" Suara minta tolong kembali terdengar. Suaranya mirip Mariana. Tejo tampak berpikir sejenak lalu ia putuskan keluar, dan benar saja. Ketika di luar ia mendengar suara minta tolong dan arahnya memang dari kamar Mbak Riana. Tejo segera berlari ke arah pintu kamar kosan milik Mbak Riana. Ketika ia berdiri di depan pintu kamar Mbak Riana, ia membeku untuk sesaat. Ketuk pintu atau tidak ya? Aku gak berani gegabah, takut kejadian yang enggak terjadi lagi. Namun tangan Tejo refleks menyentuh pintu dan krak, pintu terbuka sedikit. Tejo yang terdorong rasa penasaran yang tinggi, lalu mendorong sedikit pintu itu sedikit hingga cukup untuk mengintip. Krak, pintu terbuka ternyata di dalam gelap, hanya pantulan cahaya dari penerangan teras samar menyapu ruangan saat pintu terbuka. Tejo melihat Mariana terbaring di atas kasur dengan posisi sedang terlentang setengah mengangkang, mengenakan baju tidur putih tanpa lengan, hanya bertali dan beralasan sebatas paha atas terlihat sedikit menyingkap ke atas. Di antara gelap kamar yang samar tersapu cahaya lampu dari emperan rumah
Tejo melihat bayangan hitam sedang berdiri menatap Mbak Riana yang sedang mengangkang. Tejo menajamkan pandangan lalu, "Dak!" Suara pintu tertutup dengan sendirinya. "Brengsek!" umpat Tejo kaget. "Tolong aku mas, tolong!" ucap Mbak Riana dengan suara lemas. Jelas ia kecapean dan terus menggelengkan kepala di atas kasur. Pikiran Tejo langsung kemana-mana. "Wah, edan gue. Mau perkosa yo," bentak Tejo sambil berjalan mendekati sosok hitam yang berdiri menikmati pemandangan indah. "Enak saja. Aku bayar. Tadi perjanjiannya 1 jam kok. Ini masih kurang 3 menit. Tegas sosok itu dengan lantang. Brengsek. 3 menit yang berharga," seletuk Tejo. "Mayan, nanti kalau mau nambahkan tinggal kasih uang," ucap sosok itu. "Aku nggak mau nambah," Mbak Riana dengan nada lemah. "Aku mau, ini uangnya," bentak sosok hitam sembari melemparkan sejumlah uang ke arah Mbak Riana. Tejo hanya diam sebentar melihat percakapan dan perilaku keduanya. Sosok hitam itu berjalan mondar-mandir dan Mbak Riana masih dengan lemah tiduran. Tejo sudah tidak mau memperdulikan segala kekacauan di tempat itu. Ia segera berbalik lalu berjalan lurus ke kamar kosnya tanpa memperdulikan Mas Doli dan Dahlan yang masih sibuk dengan ritualnya. Tejo menjamar tasnya lalu keluar dari kamar kosnya, kemudian berjalan menjauh meninggalkan tempat itu. Melewati jalan setapak menuju perkampungan. Tejo terus berjalan hingga ia menemukan pos kampling. Di pos kampling itulah akhirnya Tejo beristirahat membaringkan tubuhnya. Karena rasa lelah yang teramat sangat, Tejo akhirnya tertidur. Ia terbangun keesokan harinya. Ia terbangun oleh sinar matahari. Kemudian Tejo bergegas meninggalkan pos kampling menuju tempat kerjanya. Begitulah kisah ini berakhir. Atas bantuan salah satu temannya di tempat kerja, hari itu Tejo mendapat kos-kosan tidak jauh dari tempat kerjanya.